Kelas B jumlahnya 24 mahasiswa, kelas A jumlahnya 26 mahasiswa, bagi pas 51, berarti masih ada masih ada 3 orang yang belum join. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas 3 materi sekaligus. Jadi mulai dari sejarah dan perkembangannya, terus struktur teori akuntansi serta akuntansi internasional. Dan akuntansi internasional itu merupakan tugas resum hari ini, begitu ya. Jadi maksudnya kenapa kok saya suruh ngumpulkan sebelum join untuk mengecek ya. Jadi saya akan ngecek apakah yang di resume itu sesuai dengan apa yang saya maksud atau tidak begitu. Sehingga saya sampling pagi, saya sampling, kemudian saya bisa ini sudah benar, ini enggak gitu loh maksud saya. Sebelum akuntansi internasional saya sampaikan. Bentar, saya izin share screen dulu ya. Share screen saya. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, untuk yang pertama di sini akan saya rangkum ya materi untuk akuntansi dan perkembangannya. Nah, nanti ada beberapa yang bisa kalian pelajari dan sudah kalian resum. Nah, ini akan saya sampaikan pokok dan ada sedikit tambahan gitu ya. Oke, akuntansi dan perkembangannya ya. Akuntansi itu dulunya atau awalnya itu tidak istilah akuntansi begitu. Tapi pada dasarnya orang itu sudah punya keinginan untuk mendokumentasikan sesuatu terkait dengan hal kegiatan perdagangan, kegiatan transaksi-transaksi yang terkait dengan muamalahnya gitu ya. Nah, tapi kalau zaman kuno ini saya baca gitu ya, bukan saya mengalami ya. Saya baca itu pada zaman Mesopotamia, Romawi kuno, Yunani kuno, mereka itu sudah mencatat hal-hal yang terkait dengan transaksinya. Mungkin dulu zamannya masih barter, tapi mereka mencatat misalnya transaksi mereka atau mungkin mereka jual beli apa begitu. Terus mereka mencatatnya, tapi tidak berbentuk akuntansi debit kredit itu bukan. Tapi yang jelas mereka mencatat dan sarana pencatatan itu adalah di tanah liat, kayu dan daun. Jadi mereka menuliskannya itu di kayu ataupun di daun ataupun kulit binatang seperti itu. Mereka mencatat hal-hal yang penting terkait dengan transaksi di media itu di zaman Romawi kuno, Yunani kuno dan Mesopotamia ya. Nah, ini yang saya baca. Apakah benar? Ya wallahu alam, karena saya tidak mengalami gitu ya. Nah, ini yang saya baca di bukunya apa itu ini bukunya saya lupa bukunya Hasan saya lupa nama bukunya.
Bukunya Sofyan Safri. Bentar saya nyalakan nanti. Di bukunya Sofyan Safri itu bahwa di zaman Romawi kuno itu telah melakukan pencatatan dengan media alam, begitu ya. Kemudian di zaman kenabian, ya, di zaman setelah Masehi, yaitu 571 Masehi, itu Al-Quran itu sudah membahas terkait dengan akuntansi. Ya, jadi di sini menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah atau bertransaksi, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah, nah bermuamalah ini maksudnya adalah bertransaksi tidak secara tunai. Nah, tidak secara tunai berarti secara kredit. Jadi sebenarnya Al-Quran itu sudah mengarahkan, sudah menjelaskan bahwa ilmu akuntansi itu sudah ada, ya. Nah, karena apa? Karena di sini dituliskan di dalam Al-Quran ayat 282, jika kamu melakukan transaksi atau bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, menuliskannya ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya mencatat. Nah, jadi kalau ada transaksi yang itu tidak secara tunai, secara kredit, maka harus menuliskannya. Nah, jauh sebelum akuntansi itu muncul, ilmu akuntansi itu ada, Al-Quran itu sudah memikirkan terkait dengan ilmu itu. Berarti Al-Quran itu sudah mengenal, bukan sudah mengenal ya, Al-Quran itu sudah menjelaskan terkait dengan akuntansi. Jadi kalau kita ya, Anda, saya ini masuk di prodi akuntansi, kita niatkan saya mau mengamalkan Al-Quran. Nah, kalau misalnya mau mengamalkan Al-Quran berarti kan ada nilai sunnahnya di situ, ada nilai pahalanya di situ. Oh, saya akan berprofesi sebagai akuntansi. Karena apa? Karena di Al-Quran menyebutkan bahwa profesi akuntansi itu penting, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 282. Begitu. Jadi kalau ditanya dengan orang, kenapa kamu pilih profesi akuntansi? Ya, saya ingin mengamalkan Al-Quran. Al-Baqarah ayat 282. Karena di situ dijelaskan bahwa transaksi itu harus dituliskan. Nah, penulisnya ini siapa? Ini kalau kita ambil di dalam teori akuntansi, ya seorang akuntan itu yang bagian mencatat transaksi, ya kan? Nah, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Penulis transaksi itu adalah akuntan. Jadi seorang akuntan ini harus menuliskannya dengan benar. Jadi seorang akuntan itu harus jujur, ya. Jadi harus morality ya, kalau sesuai dengan visi misinya universitas, bermoral. Moralitinya apa? Moralitinya adalah jujur dalam mencatat setiap transaksinya. Jadi kalau Anda nanti sudah lulus, kalau Anda nanti di dalam kegiatan berorganisasi atau apapun, Anda harus jujur dalam melakukan penulisan atau dalam mengemban suatu tanggung jawab, begitu ya. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya. Nah, jangan malas, jangan enggan menuliskannya. Di seorang akuntan ini moralitinya adalah harus jujur, ya. Tidak malas ya dalam menuliskan transaksi akuntansi, begitu ya.
Nah, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhan. Nah, dan hendaklah ia bertakwa. Jadi kita merasa bahwa ada yang mengawasi kita sehingga saat kita melakukan pencatatan akuntansi atau kita bekerja di sebuah instansi itu harus jujur. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Ya, jangan mengurangi sedikit pun. Jadi kalau utang jangan dikurangi utangnya. Kalau punya utang, kenapa kok lebih banyak yang dibayar? Jangan dikurangi begitu ya. Nah, karena di dalam transaksi biasanya kalau utang itu kan ada margin ya, ada bagi hasil kalau untuk usaha. Jadi ada selisih ya. Kadang kita utang pada seorang kan kita mau berterima kasih ya, mau berterima kasih kita beri lebih atau dikasih kita kembalikan uangnya terus kita tambahi dengan kue atau apa begitu kan. Nah, karena ini kita mau mengucapkan terima kasih. Jadi bukan bunga maksudnya. Jadi di sini saat kita mempunyai utang kepada seseorang, maka kita tidak boleh mengurangi nominal itu. Tapi di sini tidak disebutkan dan juga tidak menambahi. Maksudnya. Jadi kalau Anda punya utang, itu jangan mengurangi sedikit pun dari utangnya. Dan tidak dijelaskan, jangan mengurangi ataupun menambah dari utangnya. Tidak, tapi hanya mengurangi. Berarti kita boleh menambah. Maksudnya apa? Saat kita punya utang 10.000 begitu, kita kembalikan lebih 11.000 untuk apa yang 1.000 itu? Untuk ucapan terima kasih misalnya. Terima kasih kamu telah membantu saya dengan mengutangi saya. Kita kembalikan dengan lebih. Ya, karena memang di Al-Quran kalau kita cermati ya yang disebutkan jangan mengurangi sedikit pun, tidak disebutkan jangan mengurangi dan menambahi sedikit pun gitu. Kalau jangan mengurangi dan menambahi sedikit pun, nanti kalau kita kasih lebih berarti kita berdosa karena tidak sesuai dengan Al-Quran gitu kan, karena menyalahi Al-Quran. Makanya di dalam akuntansi syariah ya adanya margin, adanya bagi hasil itu diperbolehkan menambahi pembayaran atas utang kita nyaur terus ada tambahan, ada margin, itu diperbolehkan ya, karena tidak mengurangi tapi menambahkan, tapi dengan keikhlasan dan sukarela tanpa paksaan. Jadi makanya akuntansi syariah itu kuatnya kan di akad ya, di akadnya. Nah, misalnya saya dan kamu saya hutangi, atau saya berhutang senilai misalnya 100 juta dengan margin sekian. Nah, apakah kamu bersedia? Apakah kamu ikhlas dengan margin sekian? Oh, oke, tanda tangan. Nah, makanya saat Anda buka rekening itu coba Anda pelajari, Anda baca. Jangan langsung tanda tangan, karena itu akad. Nah, sebenarnya yang harus diperkuat di syariah itu di situnya, di akadnya. Nah, kalau akuntansi konvensional itu sama-sama sih sebenarnya. Cuma kita tanda tangan begitu saja tanpa ada persentase yang disebutkan di awal. Tapi kalau Anda cermati di lembar Anda mau membuka rekening itu ada di bank muamalat atau bank yang berlabel syariah itu ada di situ marginnya berapa, 30, 70 atau 60, 40 itu di dalam pernyataan itu yang sebelum Anda tanda tangan itu ada. Tapi mungkin kadang kita sudah terbiasa dengan suatu hal yang konvensional ya, sehingga hal-hal yang prinsipal yang ada di perjanjian sebelum kita tanda tangan pengajuan rekening baru itu tidak kita perhatikan, sehingga langsung aja tanda tangan begitu. itu perbedaannya adalah sebenarnya untuk perdagangan. Ya, jadi kalau kita nabung, kita dapat bagi hasil. Nah, kenapa kok disebut bagi hasil? Karena uang yang kita tabungkan itu disalurkan untuk usaha. Makanya laba dari usaha itu akan disetorkan ke bank berupa bagi hasil. Hasil yang dibagi. Hasil dari apa? Hasil dari usahanya.
makanya disebut bagi hasil. Tapi kalau suatu bank itu kadang tidak menjalankan sistem keuangan ya, sistem pinjaman itu dengan bentuk usaha, misalnya bentuk konsumtif. Nah, itulah yang masih dipertanyakan, sehingga ada artikel yang menyebutkan tidak syariahnya bank syariah itu sendiri, karena memang prinsip syariah itu bahwasanya uang yang dipinjamkan, jadi bank itu meminjamkan uang ke perusahaan atau untuk apa? Untuk kegiatan modal, untuk kegiatan usaha, makanya disebut bagi hasil. Tapi kalau bank itu meminjamkan kepada konsumennya dalam bentuk pinjaman yang bersifat konsumtif, ya nggak tahu lah untuk keperluan apa. Nah, itu saya mungkin harus diperdalam. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam? Tapi kalau saya menggali bahwasanya harus khusus untuk kegiatan permodalan usaha, makanya disebut bagi hasil. Nah, kalau untuk konsumsi kan nggak ada hasilnya. Gitu. Nah, itu makanya kalau masih ada kontroversi tentang syariah itu. Nah, tapi overall prinsip itu sudah kita adopsi, prinsip itu sudah kita gunakan. Namun kita hanya batasi pada hal transaksi usaha saja, ya. Tuh. Nah, terus berikutnya itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mempersaksikannya dengan dua orang, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan atau mencatatnya itu, maka hendaklah walinya mengimlakannya dengan jujur dan dipersaksikan dengan dua orang saksi. Jadi kalau misalnya dia tidak mampu untuk melakukan pencatatan itu, maka bisa dialihkan kepada orang lain. Ya, jadi kalau pemilik usaha pada saat transaksi itu tidak mampu untuk mencatatnya, maka dia harus menyuruh orang mengimlakan kepada orang lain yang dia itu jujur, jadi kepada akuntan. Jadi misalnya manajer ataupun direktur itu yang melakukan transaksi jual beli, atau mungkin bagian penjualan yang melakukan transaksi jual beli. Nah, sedangkan dia tidak mampu untuk mencatat karena ilmunya bukan di ilmu akuntansi, maka dia harus mengimlakkan, ya. Maka dia harus menggunakan orang lain atau meminta bantuan orang lain yang ngerti tentang pencatatan dan akuntansi. Nah, dari situlah berkembang muncul bahwasanya profesi akuntansi itu perlu. Karena apa? Karena setiap yang melakukan transaksi atau melakukan muamalah itu belum tentu tahu tentang akuntansi, belum tentu tahu tentang pencatatan. Oleh karena itu butuh atau profesi akuntansi itu muncul, sehingga orang yang berprofesi akuntansi atau akuntan itu digunakan atau diminta pertolongan pada perusahaan untuk melakukan catatan akuntansi. Nah, gitu loh asbabul nuzulnya. Profesi akuntansi itu muncul dari mana? Ya dari Al-Quran. Ya, kalau kita cermati, ya. Nah, mungkin ini belum banyak diketahui. Memang profesi itu muncul dari Al-Quran sendiri, dan kalau kita tahu hal ini, maka kita akan tambah keimanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperhatikan saya sebagai akuntan, dan saya harus meluruskan niat saya menjadi profesi akuntansi yang dulunya mungkin profesi akuntansi ini gajinya banyak, dan kalau kita ngomongkan gajinya banyak itu berarti orientasi kita adalah duniawi. Dan kalau kita orientasinya duniawi, tidak ada pahala di situ, tidak ada tambah keimanan di situ. Tapi kalau sekarang kita rubah orientasi itu, kita rubah mindset itu, kita rubah niatan kita, bismillahirrahmanirrahim, kita jadi seorang akuntan untuk mengamalkan Al-Quran, untuk menjalankan ajarannya Allah. Nah, dengan seperti itu, insya Allah Allah akan menambah keimanan kita, dan insya Allah dengan keimanan yang bertambah, rezeki kita akan bertambah. Sehingga kalau hati kita lurus, niatannya lurus, maka nanti mudah mencari pekerjaan, kan seperti itu. Nah, multiplier efeknya begitu, efek yang
berlapis multipliernya begitu. Jadi luruskan niat, menambah keimanan, insya Allah akan menolong. Nah, itu ya, Bismillah. Nah, jadi itu runtutan ilmu akuntansi itu memang berasal dari Al-Quran. Nah, sekarang setelah Masehi 571 Masehi, perkembangan berikutnya, nah ini baru hal yang ada di dalam Al-Quran itu ternyata telah digali oleh orang Italia ya, dan dia notabene bukan orang Islam ya. Jadi kadang orang Islam sendiri tidak sadar ya terhadap kebesaran Allah, kebesaran Al-Quran itu seperti apa, sehingga belum bisa ditangkap dan belum bisa dimaknai. Baru ini yang namanya Lukas Pacioli ini menangkap hal itu dan membentuk suatu pembukuan. Jadi yang disebut dengan zaman evolusi pembukuan, maka yang disebut Bapak Akuntansi bukan Nabi Muhammad tapi Lukas Pacioli ini, karena dialah yang mencetuskan ilmu akuntansi itu sendiri, profesi akuntan sendiri atau pembukuan, merumuskan pembukuan di dalam suatu perusahaan dengan dikenal double entry bookkeeping. Jadi tata buku berpasangan merupakan tolak ukur pengembangan akuntansi dan teori akuntansi, di mana dalam sistem ini dikenal debit dan kredit. Ya, jadi pada abad 11 dan 14 ini baru muncul pembukuan dengan sistem debit dan kredit. Sebelum abad 11 dan 14 ini hanya suatu pencatatan saja. Jadi si A utang kepada saya sekian begitu. Belum ada double entry, belum ada masuk debit kredit, belum ada. Nah, baru pada abad 11 dan 14 ini baru muncul debit dan kredit. Dan pada saat itu buku yang digunakan laporan keuangannya hanya memo, jurnal dan buku besar saja. Jadi dia hanya mencatat memo itu seperti catatan transaksi ya. Jadi kalau dulu di abad itu dia hanya mencatat si A hutang sekian, nah itu memo. Jadi catatan umum saja, memorandum ya itu sebutnya. Terus kemudian baru dari catatan umum atau buku umum itu kemudian dicatat ke jurnal, baru di debit dan kredit. Jadi awalnya di memo dulu. Si A utang kepada perusahaan jumlahnya sekian, nah itu memo. Kemudian dari memo itu di jurnal, setelah di jurnal di buku besar. Hanya 3 itu awalnya laporan keuangan. Nah, baru pada awal ke-16 dan 17 ini terjadi revolusi industri. Akuntansi mendapatkan posisinya dengan suatu kepercayaan dengan konsep kesinambungan, periodisasi, dan accrual. Jadi pada abad ke-16 dan 17 ini baru berkembang revolusi industri. Revolusi industri berarti bagaimana perusahaan-perusahaan ini harus benar-benar melaporkan keuangannya ya, dengan konsep yang diambil, yaitu maksudnya adalah ketertiban administrasi, yaitu dia harus periodisasinya jelas. Periodisasi maksudnya adalah tahun bukunya. Jadi laporan keuangan ini merupakan transaksi keuangan pada periode tahun berapa atau bulan berapa. Terus kemudian ada kesinambungan, bahwasanya dengan revolusi industri itu laporan keuangannya itu harus kesinambungan. Jadi harus selalu dibuat berkesinambungan. Jadi tidak sekarang buat terus kemudian bulan depan malas enggak buat lagi, tidak. Tapi dengan revolusi industri itu membuat perusahaan itu melakukan pencatatan, melakukan laporan keuangan secara konsisten atau berkesinambungan dengan periode-periode yang jelas. Tetap tahun itu jelas, dan itu terus menerus atau berkesinambungan dilakukan dengan konsep accrual basis. Karena pencatatan itu dilakukan berdasarkan terjadinya transaksi. Nah, kemudian abad ke-19 dilakukan depresiasi atas aset yang tidak terjual. Nah, ini ada perkembangan ilmu 19 yaitu terkait dengan aset, yaitu perhitungan depresiasi ya, perhitungan penyusutan.
Jadi mungkin pada awalnya ini aset tetap langsung disusun diakui seluruhnya. Terus baru pada abad ke-19 dimunculkan depresiasi atau penyusutan, karena mungkin mereka akan mengevaluasi, oh ternyata aset ini lama-kelamaan ini akan turun nilainya. Nah, mesin ini lama-kelamaan akan turun nilainya. Karena apa? Karena pemakaian. Nah, karena pemakaian nilainya akan turun. Nah, penurunan nilai ini tidak bisa ditransaksikan. Tidak bisa ditransaksikan kan penurunan aset. Karena masa ada penurunan aset terhadap, maka tidak bisa. Maka ini yang disebut dengan penyusutan. Oh, karena penurunan aset harus ada akun yang mengcover penyusunan aset itu. Sebenarnya itu kan tidak ada uangnya ya, kita hanya berimajinasi ya. Ya ini bagian dari teori akuntansi, bahwa penyusutan itu secara transaksi uang tidak ada uang masuk ataupun uang keluar ya, kalau kita perhatikan ya. Coba Anda rasakan penyusutan. Jadi beban penyusutan 100.000. Apakah perusahaan mengeluarkan uang 100.000? Kan tidak. Ya kan, tidak ada uang fisik yang masuk. Nah, karena ini suatu art ya, jadi kalau kita ketahui ilmu akuntansi, teori akuntansi adalah seni, adalah art. Nah, seni apa? Seni memvisualisasikan apa yang tidak nampak itu bisa diuangkan. Nah, itu seni. Jadi kalau Anda mendepresiasi, misalnya umur ekonomis itu kan serba estimasi. Benar nggak umur ekonomisnya sekian? Nilai residu, benar nggak selama 10 tahun residunya sekian? Kan itu hanya estimasi. Lah inilah artnya di situ. Jadi kita mungkin waktu menghitung penyusutan itu tidak berpikir sampai ke situ. Pokoknya teorinya begini, rumusnya begini. Tapi sebenarnya inilah teori akuntansi, bahwasannya akuntansi itu adalah seni. Seni memperkirakan, seni mengestimasi dengan dasar-dasar atau kaidah-kaidah yang dibenarkan dalam akuntansi. Tuh ya. Nah, daripada ke abad 19 itu juga lahir akuntansi biaya. Jadi sudah mempertimbangkan, sudah memperhitungkan cost accounting ya. Ini sudah Anda pelajari materi ini. Nah, bagaimana dengan standar akuntansi, perkembangannya bagaimana? Nah, ini dimulai dari tahun 1973, itu namanya BP standar akuntansi. Jadi yang atas ini yang warna biru itu adalah dewan atau lembaga yang membuat standar akuntansi. Jadi di Badan Pembuat Standar Akuntansi atau BP Akuntansi, dia membuat pedoman akuntansi Indonesia, yaitu disebut dengan PAI. Jadi PAI itu bukan pendidikan agama Islam, itu adalah pedoman akuntansi. Nah, kemudian di tahun yang sama, di bulan yang berbeda, BP Akuntansi itu berubah nama menjadi Komite Pedoman Akuntansi Indonesia. Jadi Komite PAI, komite yang membuat standar akuntansi. Nah, dan PAI-nya sama, namun ada revisi-revisi di situ. Nah, pada tahun 94, Komite PAI berubah nama menjadi Komite SAK, Komite Standar Akuntansi Keuangan, dan ini sudah mulai berbentuk SAK di tahun 94 sampai 98 juga Mas SAK, tinggal ada perubahan-perubahan, maksudnya adalah penambahan-penambahan mungkin di situ penambahan nomornya, SAK nomor berapa, begitu sesuai dengan perkembangan yang ada di sosial masyarakat. Nah, pada tahun 2012 itu muncullah IFRS. Jadi bagaimana standar akuntansi Indonesia itu sudah mengadopsi di International Financial Report Standard atau IFRS. Nah, jadi sudah mengadopsi dari internasional. Karena apa? Kenapa kok negara kita mengadopsi dari IFRS ya? Karena perdagangan internasional. Karena apa? Karena negara kita mau nggak mau juga mengikuti perdagangan masyarakat ekonomi ASEAN itu loh. Nah, sehingga apa? Sehingga investor itu bisa masuk ke Indonesia, dan sama Indonesia juga bisa berinvestasi ke luar negeri. Nah, karena pertukaran investasi itu otomatis kecil nol. Nah, karena perdagangan internasional itu, karena investasi internasional itu otomatis
otomatis laporan keuangan juga harus mengikuti standar internasional biar kita bisa diterima di perdagangan internasional. Karena apa? Karena standarnya sama. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan perdagangan internasional, kita sudah melakukan investasi internasional, tapi standar laporan keuangan kita masih standar laporan keuangan Indonesia, ya tidak bisa diterima. Jadi orang asing tidak bisa membaca, ini laporannya bentuk opo, ini kan begitu. Nah, ini laporannya opo, itu kok gini, kok beda. Nah, oleh karena itu, karena memang tantangan zaman, tantangan industrialisasi, tantangan global, industri global, makanya kita harus mengadopsi standar akuntansi dari internasional. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut. Teori akuntansi. Jadi struktur teori akuntansi di sini meliputi tujuan laporan keuangan. Jadi saat kita mempelajari struktur di teori akuntansi, itu yang harus kita ketahui adalah di laporan keuangan. Karena apa? Karena kalau kita mengartikan istilah akuntansi itu apa sih? Jadi akuntansi adalah proses pencatatan, pengikhtiaran, dan pelaporan. Nah, proses-proses itu adalah proses dalam membuat laporan keuangan. Jadi intinya orang akuntansi itu adalah membuat laporan keuangan. Itu ya. Jadi laporan keuangan, kenapa kok harus dibuat laporan keuangan? Tujuannya apa kita membuat laporan keuangan? Yaitu memberikan informasi. Berikan informasi kepada siapa? Kepada para pemakainya. Ya, kepada user, kepada stakeholder untuk diproses dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi pemakainya ini terdiri dari internal dan eksternal. Jadi orang yang butuh terhadap laporan keuangan, orang yang butuh terhadap informasi laporan keuangan itu bisa internal ataupun eksternal perusahaan. Kalau internal perusahaan bisa seperti manajer, jadi manajer dalam membuat keputusan itu harus didasarkan pada laporan keuangan dulu, itu pihak internal. Kalau pihak eksternal misalnya investor, sebelum dia berinvestasi dia harus tahu laporan keuangan. Terus berikutnya adalah postulat akuntansi. Jadi strukturnya terbentuk dari laporan keuangan, terus kemudian adalah postulat akuntansi. Di mana laporan keuangan ini harus sesuai dengan postulat. Jadi postulat itu apa? Jadi postulat itu istilahnya adalah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan karena telah diakui secara umum yang harus sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Jadi suatu postulat atau suatu aksioma yang telah diakui secara umum dan sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Jadi postulat akuntansi adalah suatu aksioma atau suatu standar atau suatu pedoman, dan itu secara umum harus ada dan tidak perlu diragukan begitu. Di sini contohnya adalah bahwa dalam membuat laporan keuangan itu mesti harus entitas. Jadi di sini secara umum harus sesuai dengan tujuannya. Di entitas adalah sebuah perusahaan. Jadi yang membuat laporan keuangan di sini adalah perusahaan, sudah titik. Jadi kalau Anda mempunyai perusahaan harus membuat laporan keuangan. Dan tidak perlu diragukan, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena kalau Anda ingin berkembang ya buat laporan keuangan. Terus berikutnya adalah going concern. Jadi going concern itu entitas ini harus punya orientasi untuk berkelanjutan usahanya. Jadi tidak bangkrut ya. Jadi entitas ini kalau misalnya tahun depan diestimasikan bangkrut ya sudah, dia nggak perlu buat laporan keuangan. Nah, ngapain, buat apa? Membuat investasi juga bangkrut, siapa yang mau berinvestasi kan begitu. Jadi perusahaan yang going concern, perusahaan yang dia akan kegiatan operasionalnya akan berlanjut atau dia akan eksis di kedepannya, maka dia harus membuat laporan keuangan. Dan postulat akuntansi di sini bahwasanya laporan keuangan itu tidak perlu diragukan atau tidak perlu diperdebatkan, dia harus punya satuan ukur.
satuan unit ukur. Di laporan keuangan harus punya satuan unit ukur, dan satuan unit ukur di Indonesia itu adalah rupiah. Jadi makanya di dalam laporan keuangan kenapa sih harus ada nominalnya, rupiahnya, kenapa sih? Nah, karena itu bagian dari postulat akuntansi, di mana laporan keuangan itu harus punya satuan unit pengukurnya. Nah, begitu. Karena apa? Karena dengan satuan unit pengukur kita akan mengetahui nilai atau nominal atau kekayaan yang ada di perusahaan atau keberhasilan perusahaan dengan satuan unit ukur itu. Nah, dan berikutnya, postulat berikutnya adalah aturan berikutnya, yaitu periodisasi. Jadi harus punya periode yang jelas dalam membuat laporan keuangan. Terus berikutnya, konsep teoritis akuntansi, bahwasannya secara konsep ya, laporan keuangan itu mempunyai konsep aktiva dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas ya. Nah, kalau kita balik harta ya, aktiva itu harta sama dengan utang ditambah modal sama dengan modal ya. Nah, ini konsep teori ini harus ada di laporan keuangan. Nah, makanya saat Anda membuat neraca itu mesti aktivanya itu harus sama dengan kewajiban ditambah dengan modal, harus balance. Karena itu adalah konsep teorinya. Teorinya seperti itu. Sama juga anti teori juga mengarahnya ke situ. Nah, kalau fund teori itu aktiva adalah pembatasan aktiva. Jadi bagaimana aktiva itu diakui, yaitu sebesar pemakaiannya, sebesar bagaimana aktiva itu ada batasannya. Nah, untuk fund teori ini berlaku di aset. Jadi bagaimana aset, misalnya aset ini ya, mesin ya. Mesin itu kita akui, seberapa besar mesin itu kita akui, yaitu sebesar pembatasan pemakaian mesin itu. Jadi kalau misalnya setiap hari mesin itu beroperasi misalnya 8 jam, ya 8 jam lah itu yang kita akui sebagai aktiva di dalam satu hari itu. Jadi itulah maknanya fund teori, yaitu aktiva sama dengan pembatasan aktiva itu sendiri. Jadi ini harus diterjemahkan secara filosofi, apa ya maksudnya. Jadi tidak secara logika, tapi secara filosofi, sehingga oh iya ya, saat kita mengakui mesin pada hari itu atau yaitu sebatas pemakaiannya. Kalau pemakaiannya 8 jam ya 8 jam yang kita akui, berarti 8 jam mesin dikalikan ya. Itu sudah kita pelajari di penganggaran perusahaan ya. Terus prinsip dasar akuntansi ya. Jadi prinsip dasar akuntansi di sini adalah ketentuan atau pedoman. Ya, kalau jadi postulat itu adalah syarat. Nah, jadi syarat di dalam akuntansi. Jadi kalau prinsip dasar akuntansi di sini adalah ketentuan atau pedoman. Jadi saat kita membuat laporan keuangan harus berbasis accrual. Jadi dalam catatnya harus accrual basis dan juga keberlangsungan usahanya atau going concern. Jadi going concern ini juga mencakup di postulat dan juga di prinsip dasar akuntansi. Itu ya. Nah, kemudian harus sesuai dengan standar. Saat kita membuat laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang ada. Ya, sekarang kita pakai SAK begitu ya. Standar akuntansi keuangan. Nah, kalau kita gambarkan di struktur teori akuntansi, yang pertama adalah tujuan laporan keuangan. Bahwasannya teori akuntansi itu membahas tentang ilmu-ilmu akuntansi yang terkait dengan pembuatan laporan keuangan dan tujuan laporan keuangan itu sendiri. Dan untuk membuat laporan keuangan harus disesuaikan dengan postulat, ya, harus disesuaikan dengan postulat atau syarat akuntansinya. Jadi syaratnya itu harus tadi perusahaan, dia harus berbentuk perusahaan, harus punya satuan uang di dalam laporan keuangan, dan dia juga harus terus selain sesuai dengan postulat, sesuai dengan prinsip, sesuai dengan ini postulat akuntansi, tujuan laporan keuangan atau laporan keuangan sendiri itu harus mengikuti konsep teoritisnya.
Jadi bagaimana harta itu sama dengan utang ditambah modal, dan bagaimana pengakuan dari aset itu sesuai dengan pembatasan aset itu sendiri. Nah, selain itu keduanya ini harus sesuai dengan prinsip dasar, yaitu berbasis accrual. Jadi saat membuat laporan keuangan harus mengikuti standar ini. Nah, yang berakhir di standar akuntansi. Nah, itulah runtutan dari laporan keuangan. Ternyata laporan keuangan itu harus memenuhi keempat ini. Jadi saat kita membuat laporan keuangan itu, sebelum kita membuat laporan keuangan, kita harus tahu dulu apakah dia perusahaan, apakah dia entitas atau tidak, apakah dia punya periodisasi yang jelas, apakah dia punya going concern apa enggak, terus kemudian apakah laporan keuangan itu sudah didasarkan kepada konsep teorinya. Nah, apakah sudah sesuai dengan prinsip dan juga standar akuntansi? Nah, itu. Jadi, kalau misalnya sudah memenuhi keempat itu, maka tujuan laporan keuangan, maka laporan keuangan yang sudah dibuat itu sudah bagus. Gitu ya. Itu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Halo? Are you okay? Ini masih ada kan manusianya? Saya ngomong sendiri nih. Oke, ya Mbak Alivia muncul. Yang lain, apakah sudah? Ya, terima kasih Mbak Alfi, Mbak Zaskia. Oke, kita lanjutkan kembali ya di materi yang ketiga, yaitu akuntansi internasional. Ini memang teori akuntansi ya. Kalau kita pelajari teori ya isinya ngomong gitu aja. Jadi tidak ada hitungannya, karena memang kita membahas teori itu. Jadi apa yang sudah kita praktekkan, yang prinsip-prinsipnya sudah kita terapkan, dan ini kita ke teorinya. Nah, di akuntansi internasional, kenapa ada akuntansi internasional? Nah, jadi ada masalah-masalah akuntansi bisnis internasional. Jadi di dalam bisnis internasional itu ada beberapa permasalahan yang bisa kita lihat, yaitu terdapat kemungkinan utama keuntungan atau kerugian valuta asing. Ya, jadi kalau kita mempunyai bisnis internasional, maka kita harus tahu kurs ya. Jadi kita harus tahu kurs, karena kurs itu bisa menjadi menguntungkan, bisa menjadi kerugian. Karena apa? Karena saat kita barang kita datang, misalnya kita beli dari luar negeri. Apakah kita akan membayar sesuai dengan transaksinya pada saat transaksi? Apakah saat kita akan bayar pada saat barang itu datang? Ya. Jadi karena apa? Karena itu harus kita pikirkan baik-baik terkait dengan valuta asing. Jadi pada saat akadnya atau perjanjiannya menggunakan accrual basis misalnya, yaitu transaksi itu dicatat pada saat transaksi itu diakui pada saat berjalannya transaksi. Nah, kalau transaksinya sekarang misalnya kita ke Amerika nih, kita bayar dengan kurs misalnya 15.000. Kemudian kita sudah kehilangan nih uang 15.000. Tapi barangnya belum datang karena memang mungkin jarak. Tapi pas barang datang ternyata kurs kita turun. Maksudnya nilai dolarnya turun jadi 14.000. Nah, kita kan akan rugi 1.000 per berapa dolar transaksi. Nah, jadi permasalahan-permasalahan seperti itu mungkin harus difikirkan oleh pebisnis internasional. Jadi dia harus bisa mengestimasi berapa kurs yang akan datang terkait dengan perdagangan luar negeri. Dia harus bisa mengestimasi bagaimana sih lonjakan kursnya, bagaimana penurunan kursnya terdilihat dari inflasi yang ada atau tren inflasi yang ada di Indonesia, sehingga saat dia mengambil keputusan terkait dengan perdagangan internasional, mereka akan bisa mengcounter itu sehingga akan menguntungkan perusahaan. Nah, sulit memperoleh kredit internasional, ini masalah kepercayaan saja ya. Jadi saat kita bisa membuktikan bahwa kita perusahaan yang eksis, kita bisa perusahaan yang berkembang, maka itu tidak sulit ya. Tapi kalau kita misalnya dalam kondisi pandemi saat ini, turbulensi perkembangan perekonomian dan juga perkembangan perdagangan ini naik turun, ya ini sulit memang untuk mempercayakan konsistensi
perdagangan atau bisnis kita terhadap luar ya. Jadi dilihat dulu kondisi sosial, ekonomi dan dengan keadaan yang ada di Indonesia. Mengevaluasi likuiditas dan solvabilitas suatu perusahaan dalam laporan keuangan yang kompleks karena menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, jadi kadang istilah akuntansi itu berbeda negara ke negara lain ya. Makanya saat kita mengadopsi IFRS ini akan memperkecil kesulitan penggunaan bahasa itu. Makanya di dalam laporan keuangan yang bagus itu harus menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing. Ya, jadi mungkin kita akan membiasakan tidak menyebutkan utang, tapi menyebutkan liability. Kita tidak menyebutkan modal, tapi lebih menyebutkan ekuitas, karena istilah-istilah itu yang lebih general difahami oleh investor atau oleh perdagangan luar negeri. Nah, kalau misalnya istilahnya sama, mereka akan mudah memahami terkait dengan laporan keuangan yang ada di perusahaan kita, gitu. Nah, solusinya bagaimana? Ya, membentuk divisi internasional, akuntansi internasional. Jadi ada divisi yang itu meramalkan atau bisa menganalisis situasi perdagangan internasional di sini, divisi ini. Keuangan diterima bursa asing, yaitu dengan menggunakan standar internasional. Terus sistem akuntansi, perkembangan sistem akuntansi ada tingkat pendidikan, sistem politik, sistem hukum, dan perkembangan ekonomi. Jadi perkembangan sistem akuntansi, bagaimana sistem akuntansi itu sekarang berkembang mulai dari ranah pendidikan, sosial, hukum, dan ekonomi. Karena apa? Karena misalnya ya kita di pendidikan itu pakai sistem akuntansi ya, kita bayar pakai sistem, kita KRS juga pakai sistem. Nah, sampai ke hukum, politik, semuanya sistem pemerintahan sudah pakai sistem akuntansi. Karena apa? Karena memang ini zaman digitalisasi ya, sehingga ini perlu kita kembangkan. Laporan keuangan bagi para pengguna asing, pendekatan untuk penyusunan laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang sama untuk semua pemakai laporan keuangan domestik dan luar negeri. Jadi saat kita membuat laporan keuangan itu harus mempunyai standar yang sama, ya. Standar yang sama yang digunakan untuk pemakai laporan keuangan baik domestik maupun luar negeri. Terus kemudian bisa menerjemahkan bahasa yang digunakan dalam laporan keuangan. Jadi kita bahasa Indonesia kita terjemahkan dalam bahasa Inggris. Sehingga apa? Sehingga laporan keuangan Anda lihat di Bursa Efek ya, di annual report mau penelitian tentang di Bursa Efek Indonesia itu untuk maksudnya oke saja. Tapi di annual report itu kan coba sih Anda sudah pernah lihat annual report ya? Nah, jadi di annual report itu kan tidak hanya laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu bagian kecil dari annual report. Jadi annual report di situ ada terkait dengan manajemennya, ada terkait dengan strategi-strategi, dan itu harus Anda pahami begitu, sehingga kalau misalnya ada penelitian terkait dengan misalnya sistem GCG-nya, corporate social ya, itu good corporate governance-nya, GCG-nya, maka itu bisa Anda visualisasikan dalam bentuk di annual report begitu. Tapi itu harus belajar. Nah, kalau kita lihat di Bursa Efek itu kan banyak sekali perusahaan, dan kalau misalnya Anda tidak punya akses di Osiris, maka Anda harus download satu untuk semua perusahaan, dan itu yang menjadi tantangan jika Anda menggunakan Bursa Efek sebagai data sekunder itu. Tapi overall silahkan aja jika Anda mau menggali tentang itu begitu. Nah, kalau di annual report kita bisa lihat di situ laporan keuangannya itu berbentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena apa? Karena dia ingin memfasilitasi pengguna asing, dia ingin memfasilitasi perdagangan asing, dia ingin memfasilitasi investor asing untuk bisa berkolaborasi di perusahaan tersebut.
Terus mempersiapkan 2 laporan keuangan yang berbeda bahasa dan mata uangnya. Nah, ini khusus ya. Jadi kalau misalnya kita punya memang benar-benar kita kerjasama ya ini boleh. Jadi tapi kalau tidak ada kerjasama khusus ya pakai bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris saja. Gitu. Nah, di Indonesia kemudian dolarnya berapa mungkin seperti itu. Nah, ini solusi-solusi saat kita membuat laporan keuangan jika kita melakukan perdagangan internasional. Nah, itu, tapi untuk perusahaan yang sudah siap ya, perusahaan yang multinasional. Jadi hanya beberapa perusahaan di Indonesia yang berlabel perusahaan multinasional atau perusahaan yang sudah go internasional. Karena memang itu sulit dilakukan dan itu persaingannya itu sangat luar biasa sekali. Nah, terus kemudian untuk menangkap perdagangan internasional itu, maka perusahaan kita menggunakan standar dengan mengadopsi IFRS ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, di International Financial Reporting Standard. Itu pakai itu yang kita gunakan. Nah, ini IFRS ini ada pengurusnya ya, ada 6 dari Amerika pengurusnya, jadi 6 dari Eropa, 6 dari Asia Pasifik, maksudnya negaranya, 6 negara dari Amerika. 6 dari wilayah lain yang terkait dengan keseimbangan global secara keseluruhan. Jadi kita masuk yang mana ya? Yang 6 Asia Pasifik atau yang 4 negara lain? Jadi itu adalah IFRS, tapi sampai sana ya kita masih belum sampai pengurus, hanya mengadopsi saja. Terus kegunaan International Standard Accounting yaitu IFRS adalah sebagai persyaratan atau ketentuan nasional. Nah, jadi sekarang memang IAI mensyaratkan bahwa laporan keuangan itu harus sesuai dengan standar IFRS sebagai dasar dari sebagian atau seluruh bagian atau seluruh persyaratan nasional sebagai benchmark atau tolak ukur dari negara-negara yang menetapkan sendiri persyaratan nasionalnya, digunakan oleh pihak yang berwenang untuk mengatur perusahaan domestik dan perusahaan asing. Jadi IFRS itu juga untuk mengatur perusahaan domestik dan perusahaan asing, ataupun mungkin perusahaan domestik yang punya cabang di perusahaan asing, ya, seperti itu. Jadi untuk bisa mengkolaborasikan itu. Jadi kalau misalnya Anda belajar di akuntansi keuangan lanjutan, yaitu ada anak perusahaan gitu ya, ada anak perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan itu bisa mensinkronisasikan laporan keuangan induk dengan laporan keuangan anak perusahaan jika anak perusahaannya berada di luar negeri. Nah, seperti itu. Nah, digunakan oleh perusahaan-perusahaan itu sendiri. Jadi kegunaannya digunakan oleh perusahaan untuk bisa bersaing di kancah internasional. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah habis? Belum, Bu. Oke, kalau tidak ditanyakan mungkin saya akhiri dulu ya, tapi saya mau absen dulu nih. Ada 50 mahasiswa ya, maksudnya di apa itu? Ada 50 mahasiswa. Kalau ketambahan Bu Jenny berarti harus hanya ada 51 ini mahasiswanya. Ini record masih 4950. Siapa yang nggak masuk ini? On kan kamera kalau bisa, dan on kan mikrofon, sehingga saat saya panggil itu langsung bisa menjawab ya Bu begitu. Karena apa? Karena kalau nunggu mencet on kamera nanti kelamaan, soalnya kadang sinyalnya lemot. Jadi Anda sudah ngomong, Bu Yani mendengarnya terlambat, kan gitu kadang ya. Oke, kita mulai dari kelas A dulu. Saya kasih tanggal. Kalau minggu lalu semuanya masuk ya. Yang pertemuan pertama itu RPS. Sekarang tanggal 8. Sudah absen semua di e-learning? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Umi Kalsum, Mbak Umi Kalsum. Jadi langsung ini ya, apa itu, mikrofon dinyalakan aja sih. Kalau memungkinkan, kalau misalnya di rumah banyak anak kecil seperti Bu Jenny ini kan nanti teriak-teriak, nangis-nangis gitu. Kalau mungkin langsung di on kan sehingga langsung bisa menjawab.
gitu ya. Umi Kalsum tidak ada. Salsabila Firhani